Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini dari halaman Masjid TVRI Nurul Iman kembali Sentuhan Kolbu kami hadirkan untuk pemirsa, dan nanti kita akan bersama-sama membahas mengenai rahasia amal soleh bersama narasumber kita yang tentu insya Allah tidak asing lagi bagi kita semua memberikan tausiah kepada kita nanti bersama Ustadz Haji Solihin Hasibuan MPDI. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara mengenai amal soleh, rasanya sebesar apapun kebaikan yang kita berikan atau bahkan yang kita tunjukkan, tetapi dalam bentuk yang tidak ikhlas, maka kata Ustadz Solihin Hasibuan mungkin itu belum dalam hitungan amal soleh. Tapi nanti jelasnya kami ajak pemirsa untuk tetap mengikuti tausiah bersama beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, di awal kami akan mengajak pemirsa bersama-sama menghibur kita semua dalam Sentuhan Kolbu ini bersama NH Brother dalam lagu yang berikut ini. Bawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti. Akankah buka mata yang menatap, ada debu yang pastikan hinggap. Mengharap sedang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya ya kita mendengarkan suara-suara merdunya penyanyi-penyanyi kita dari NH Brother, mengingatkan kita ternyata lagu-lagu Islami itu bisa memberikan inspirasi baik bagi kita.
dengan nuansa yang begitu agamais tentunya. Karena itu tema kita sangat cocok pada hari ini, kami pilihkan mengenai amal soleh untuk pemirsa. Namun sebelumnya pemirsa yang dirahmati Allah, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Arwandi SOSI. Akan membacakan surah Ibrahim dan dilanjutkan dengan surah Al-Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan kolbu TVRI, penyejuk hati, penguat iman. Sentuhan kolbu TVRI, penyejuk hati, penguat iman. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bersama Sentuhan Kolbu pada sore hari ini kita kembali akan menyejukkan hati. Karena dengan sejuknya hati kita, gampang bagi kita sebagai hamba Allah untuk menyantap ilmu-ilmu agama khusus yang akan dipersembahkan nanti oleh Ustaz Solihin Hasibuan. Namun saya akan menyapa terlebih dahulu para jamaah yang sudah berada di dalam masjid. Saya akan bacakan dulu, sebutkan dulu ibu-ibu jamaahnya semua ya. Yang pertama ada ibu-ibu Majelis Taklim Izzatul Ummahat, kemudian Ibu Majelis Taklim Salimah Tanjung Batu,
juga ada ibu-ibu Majelis Taklim Darul Jannah IAIN Raden Fatah, kemudian Majelis Taklim Miftahul Jannah Lubuk Kawah Kebun Bunga, kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Darul Askar dari Perumdam Lebong Siaran, kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Al Izhar Poligon, dan ibu-ibu Majelis Taklim Dharma Wanita TVRI Sumatera Selatan. Semuanya assalamualaikum ibu-ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Bu ya mendapatkan tausiah hari ini ya? Siap, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung saja bertemu dengan narasumber kita, Ustadz Haji Solihina Hasibuan. Ustadz silahkan Ustadz, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan Babel yang saya hormati, ibu-ibu di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan juga yang kita hormati, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah, amin. Apa kabar ibu-ibu? Baik galau? Sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat imannya, amin. Sehat ilmunya, amin. Sehat insya Allah juga kantongnya, amin. Sehat lahir dan batin, amin ya Rabbal. Itu namanya baru sehat galau ya. Kalau bahasa Arabnya al-warasiyun, berarti rombongan waras maksudnya itu. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih khususnya ibu-ibu di masjid. Alhamdulillah datang dari beberapa tempat jauh-jauh. Saya bangga dan terima kasih. Jadi ada yang saya tausiahi di sini, ada yang saya ceramahi. Kalau saya ngomong sendirian di sini pasti ditangkap satpam lama-lama ya. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini ikhlas, amin. Insya Allah duduknya kita pada pagi atau sore hari ini mudah-mudahan menjadi ibadah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu tausiah dan pengajian kita sore hari ini para pemirsa dan ibu-ibu di masjid, judulnya adalah rahasia amal soleh. Apa ibu-ibu? Coba kelompok pencafir dari sebelah kanan. Agak lesu karena dikit jumlahnya ya. Materi kita adalah rahasia amal soleh. Amal soleh kita semuanya sudah paham. Amal itu adalah bahasa kita pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita sering bilang pekerjaan amal kita, ya. Amal dan pekerjaan kita itu namanya baina sege wal gese ya. Ya amal berarti pekerjaan. Bagaimana juga pekerjaan itu menjadi soleh sehingga menjadi ibadah. Soleh berarti adalah benar, cocok, solehun. Jadi kalau saya Solihin Hasibuan berarti anak yang soleh dan tahu diri, anak yang cocok dengan aturan-aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu sebuah doa, amin. Ada ponakan saya namanya Jansen, Januari Senin. Ya Allah. Doa itu penting ibu-ibu. Doa itu penting, makanya berikan nama-nama yang baik dengan anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi doa. Amin ya Rabbal. Tapi ada juga murid saya dulu perempuan namanya Siti Arba'a Rokaatin. Saya bilang kenapa namanya Siti Arba'a Rokaatin? Kata bapak dia sedang sholat asar aku lahir. Saya bilang kenapa tidak dilanjutkan dengan Allahu Akbar? Mudah-mudahan kita menjadi soleha semuanya. Amin ya Rabbal. Nah amal soleh itu ada rahasianya. Kata Ustadz Ahmad Mujib Al-Mahalli, kata beliau paling tidak secara umum amal-amal soleh yang kita lakukan itu, semua amal soleh itu pasti ada rahasia dan keistimewaan kebaikannya. Puasa yang kita gawekan ada keistimewaan.
Sholat yang kita kerjakan, ya Allah Akbar, insya Allah jadi sehat. Saya bilang dengan para pemirsa, asal gerakan sholat itu kita lakukan dengan benar, insya Allah kita jadi sehat. Coba lihat rukunya itu aja. Ketika kita ruku dengan benar, subhanallah Akbar, darah yang ada di punggung ini langsung ngalir ke kepala. Apalagi sedang sujud. Makanya kalau sedang ruku itu yang benar, sempurna. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, sami Allahu liman. Darahnya baru di sini lah, tegak lagi ini. Balik lagi ke pinggang kan. Subhanallah. Coba yang benar-benar paling tidak 3 kali, 5 kali, 7 kali, insya Allah. Apalagi kita sedang berdiri begini. Ini kan lurus semuanya. Ini otot-otot jadi kuat. Baca buku tentang rahasia sholat, nikmatnya sholat oleh Ustadz Abu Sangkan itu nikmat benar. Kita menjadi sehat. Kita bersedekah itu pasti ada juga keistimewaan, ada rahasia. Orang yang bersedekah pasti hatinya senang, benar enggak? Kecuali yang ngasih tidak ikhlas, galak berutuan. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering berutuan itu. Tahu berutuan? Apa sih berutuan tuh? Apa? Ya kira-kira itulah bahasa kamu, aku nggak ngerti juga. Sudah ngasih ribut, sudah ngasih inian. Sampai kadang, kalau bukan saya dulu yang nolong dia, enggak bisa seperti itu. Kalau saya tidak, saya sering bilang sambil bercanda tapi serius. Kadang-kadang orang tua, ibu pun berutuan dengan anaknya, di ngomongi. Oi, kau bisa hebat seperti ini, nah ini mamamu. Aku dulu yang ngandung kau, aku yang melahirkan kau. Tahu saya di ngomongi, tahu dia itu. Enggak mungkin mbaknya mengandung dia. Makanya belajar. Saya juga sama-sama semua kita lah. Mudah-mudahan para pemirsa juga berlatih menjadi orang ikhlas. Amin. Nah, sedekah yang kita kasih itu membuat hati kita tenang. Ternyata kita sepakat semua dan orang yang waras dan normal memberi itu lebih enak daripada dikasih. Betul? Ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Tahu dari mana kamu belum kujelaskan langsung betul itu? Ya perkiraan kira-kira begitu. Ngasih makanya ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Ngasih itu memberikan kita insya Allah kenikmatan tersendiri. Apapun ibadah dan amal soleh di dalam Islam ini pasti ada rahasia dan kebaikannya. Mari kita lihat secara umum kata beliau. Sungguh amal soleh di dalam Islam itu pertama, amal soleh itu akan menjadikan ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan kholiknya. Sekarang saya tanya, ini sedang tenang dah hatinya ini? Tahu rahasianya apa tadi kenapa tenang? Karena kita sedang berbuat baik di sini. Betul enggak? Makanya lain ibu-ibu kumpulan sedang ngaji dengan kumpulan orang sedang merumpi. Benar enggak? Benar enggak kira-kira? Kenapa kamu bisa membedakannya? Karena memang itulah gawainya. Banyak juga ibu-ibu ini ngajinya 1 jam, merumpinya 2 jam kadang-kadang. Enggak. Ada yang seperti itu. Enggak, kata jamaah saya ada juga yang melapor dengan saya. Jamaah jauh tapi jamaahnya. Para pemirsa rahimakumullah, dengan amal soleh maka kita akan kuat hubungan dengan Allah. Allah itu sangat sayang dengan kita. Bahasa saya, Allah itu nggak mau kita jauh dari Dia. Sama ibu-ibu, kita sebenarnya nggak mau jauh dari anak-anak kita, benar nggak? Setelah ibu mengandung lebih kurang 8 bulan, berapa bulan? 9. Aku kan nggak tahu urusan itu, bini aku yang tahu. Makanya orang selalu nanya saya, Ustadz berapa anaknya? Saya bilang saya tidak pernah beranak, biniku yang beranak. Aku bilang. Anggaplah lebih kurang 9 bulan, ada yang lebih mungkin. Sampai lahir langsung berjenggot, mungkin ada. Gak adalah, ada juga yang lama, ada yang kurang. Subhanallahu Akbar. Setelah kita mengandung mereka, melahirkannya cuma 2 pilihan, hidup atau mati. Hidup alhamdulillah, mati fisabilillah. Makanya ibu-ibu saking senangnya sudah menyelamatkan melahirkan itu, bahagia hatinya karena itu amal soleh. Enggak ada ibu-ibu yang marah dengan bayinya ketika lahir. Kamu ini sambil nunjuk-nunjuk, gara-gara kau aku mah ini. Kata bayinya, lemak-lemak ini daripada mak itu. Tapi justru kalimat yang keluar apa dari seorang ibu?
Ketika dia melihat bayinya, ditanyanya bidan yang, bagaimana bayi saya? Alhamdulillah, laki-laki sehat. Sehat, alhamdulillah. Karena kita beramal soleh. Nah, ibu-ibu yang kita dekat dengan anak kita, sayang dengan anak kita, kita tidak mau mereka jauh-jauh dari kita. Benar enggak? Makanya dikit-dikit di telepon. Kalau sekarang bisa main SMS, ya. Tapi kadang-kadang ibu juga kalau enggak ngerti, bisa juga ribut dengan anaknya. Anak gadisnya kuliah di Jakarta. Ananda sedang apa? Dijawabnya karena mau cepat, sedang tidur-tiduran. Kapan ditulis? Sedang tidur duaan. Nah, itu kan, tapi mohon maaf tidak. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau jauh dari anak-anak kita. Begitu juga Allah dengan kita. Maka karena Allah sayang dengan kita sebagai sang penciptanya, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik, agar kita selalu punya relasi, punya hubungan dengan Allah. Ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus hubungan kita. Ketika kita duha juga begitu juga, kita sedekah, bismillah ya Allah, aku ngasih ini karena perintahmu ya Allah. Sampai tidur pun kita tidak putus hubungan dengan Allah. Langsung kita berdoa, bismikallahumma ahya. Apalagi yang sudah hafal doa pagi dengan sore, Allahumma bika asbahtu, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan. Bisa hafal? Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusur. Mudah-mudahan pemirsa boleh juga ikut. Allah sama-sama. Allahumma bika asbahna, wa bika nahya. Nah, kalau Izzatul Umat harus hafal. Sudah tiap minggu harus dihafalkan itu. Kalau hafalan sama-sama begini enak kan? Alhamdulillah. Tidak ketahuan mana yang hafal, mana yang tak hafal. Yang penting bibirnya terbuka. Kapan dilihat totonya menelan air liur. Kita tidak pernah putus dengan Allah, nggak ada putus hubungan dengan Allah. Maka rahasia amal soleh yang pertama, dengan kita beramal soleh, kita selalu punya hubungan dengan Allah. Enak tak kira-kira? Maka yang kedua, orang yang selalu punya hubungan baik dengan amal soleh dengan Allah, maka hatinya akan tenang dan bahagia. Apa ibu-ibu? Senang atau tenang dan bahagia. Boleh tenang, boleh senang. Orang yang insya Allah selalu beramal soleh, karena selalu punya relasi dengan Allah, hatinya tenang. Saya tanya dulu, siapa yang memberikan ketenangan? Makanya orang sekarang banyak susah dan banyak salah. Ada yang menganggap dengan materi pasti tenang, dibuat rumah besar-besar, tapi akhirnya kadang-kadang rumahnya dewe nggak ditinggali. Kenapa tidak ditinggali? Lah ninggal duluan maksudku itu. Kan kalau bahasa Palembang itu kan, oi lemak nian dia itu ngapu. Oh, pokoknya lapang nian hidupnya itu baru dapat duit. Ngapu? Dia jual rumah, ya tinggal lapangannya, rumahnya lah diangkut, ya enggak? Tenang dan bahagia. Orang yang insya Allah yang dapatkan bahagia hakiki ketika dia punya relasi dengan amal soleh yang baik dengan Allah. Ada yang salah, ada yang menganggap dengan duit yang banyak pasti hati tenang. Ada yang menganggap dengan apa tuh? Dengan pangkat yang hebat, dengan terkenal dianggapnya dia menjadi hebat. Banyak sekarang justru yang terkenal kalau terpeleset sedikit langsung stres bu. Itu baru stresnya itu. Kalau dua stres itu. Kalau mobil kan stroke namanya itu. Kalau 2 truk jadi 1 tronton maksud aku itu. Allahu Akbar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, rahasia amal soleh itu kata beliau adalah dengan amal soleh ini kita hidup tidak pernah merugi. Kita aminkan dulu. Amin. Mudah-mudahan kita ya Allah jadikan kami ya Allah hambamu yang tidak merugi. Sekarang saya tanya, kalau jualan lemak rugi atau untung?
Tanya para pemirsa yang nunggu-nunggu warung, yang nunggu apa pokoknya lah, pasti malamnya itu ada hari perhitungan. Penutupan tutup buku ya. Tutup buku itu lihat untung berapa, rugi berapa, penjualan berapa. Pasti kalau bisa laba. Untung. Tapi teman, kata Allah, untung yang sebenarnya bukan yang itu. Untung yang sebenarnya itu adalah ketika dia beriman dan beramal sama-sama. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bis sabr. Itu hati-hati itu ayat itu, kadang-kadang lari ujungnya itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghair. Sama dengan inna a'tainakal kausar. Kalau udah hafal bolak-balik. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka. Insya Allah bahasan ini akan kita lanjutkan nanti setelah pariwara yang akan lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya sampai pulang ke rumah ya. Sentuhan kolbu TVRI, penyejuk hati, penguat iman. Sentuhan kolbu TVRI, penyejuk hati, penguat iman. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih bersama Sentuhan Kolbu. Dan pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Haji Solihin Hasibuan, ternyata kalau berbicara mengenai rahasianya amal itu luar biasa. Selama ini mungkin kita semua sudah merasakan apa yang dirasakan, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Namun ada juga sebahagian kita belum merasakan hal itu. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, kata Ustadz tadi, kalau kita selalu mengamalkan hal ini, maka salah satunya hati kita akan tenang. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, sesinya kita mau tanya jawab ini sama Ustadz ya. Mungkin materi dari Ustadz ada sedikit lagi yang belum tersampaikan, tapi kita tanya jawab dulu karena tadi materinya juga sudah alhamdulillah. Kita mau tanya jawab dulu ke Ustadz dan ibu-ibu. Sudah ada yang siap dengan pertanyaannya ibu? Sudah siap? Ya sudah, yang di depan dulu. Yang nanya saya atau mereka yang nanya saya? Ustadz jangan terbalik bang. Iya, ibu yang nak nanya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hartati Isrin dari Majelis Taklim Al-Izhar Poligon. Di sini yang saya mau tanyakan Ustadz, ibu-ibu semua muslimah ingin selalu berbuat amal saleh. Tapi ada juga sebagian ibu-ibu yang mengeluh kendala suaminya itu suka marah, pengajian marah, ini marah, sampai dia ngomong tidak redoh kau untuk masuk surga. Suami bagaimana yang bisa kita masuk begini ya? Tapi sedangkan bapak itu kerjanya judi, zina, marah melulu, KDRT, istrinya tidak mau, dia pengen bergabung ke ibu-ibu muslimah. Apakah suami yang begitu yang bisa meredohkan istrinya tidak usah masuk surga, tidak masuk surga? Mohon penjelasan Pak yang sejelas-jelasnya. Wah, sejelas-jelasnya. Kalau mau jelasnya harus pakai whiteboard dengan pakai spidol di sini ya. Tapi nanti kalau memang jelasnya boleh ketemu dengan saya lagi nanti, jangan lupa passwordnya ya, kelengkeng atau bisa ngambon ya. Oke, terima kasih. Saya kira pertanyaannya bagus ya untuk semualah para pemirsa juga di rumah. Prinsipnya memang seorang istri wajib taat kepada suami selama suami tidak berbuat maksiat. Kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Tidak boleh mentaati seseorang termasuk suami kalau dalam rangka berbuat maksiat. Tadi sudah disebutkan terakhir itu memang itu ahmannya, ahli maksiat, ya. Nah, jadi kalau memang sudah ahli maksiat, ini mamang ini, semua mamang-mamang bagus kalau di Palembang ini, kecuali satu namanya maksiat, ya. Jadi kalau maksiat yang memang gawenya dan kemudian kita berbuat baik tidak boleh, ya saya kira boleh keluar rumah, ya, selama adalah dalam kebaikan. Cuma ya seperti yang kita tausiahkan tadi, jangan ngajinya 1 jam ternyata ke mallnya 5 jam. Kemudian sudah ngaji tapi masih maitulah, ya enggak? Paham itu? Tidak berubah nyanyi dia, aku masih seperti yang dulu. Jangan, ya. Kalau bisa berubah, ketika kita sudah berubah dia akan melihat, oh ya Allah, memang istri saya ini setelah ngaji lain, akhlaknya tambah bagus, dengan suami Masya Allah selama ini galak melawan. Karena banyak juga suami-suami ini kelihatan hebat di luar, kapan balik ke rumah kena tabuk oleh bininya, banyak juga yang seperti itu. Insya Allah lah, mudah-mudahan ya, tunjukkan perubahan akhlak yang mulia. Karena apa? Suami, para pemirsa, suami kita sendiri nanti di akhirat tidak bisa nolong kita. Suami kita sendiri tidak bisa nolong kita dalam alam barzah. Mohon maaf, kata Allah pada hari itu adalah semua yang bersaudara jadi bermusuhan. Saya sering bilang, tahu salah pengadilan akhirat, pengadilan dunia saja sudah mulai kelihatan. Tidak bisa kita nolong, ya Bu ya. Coba ibu-ibu kalau ceburkan anak Anda, ibu tidak bisa berenang. Bagaimana mau nolongnya? Kita sendiri tidak bisa berenang. Mau nolong anak yang sedang mau apa? Terlelap, apa bahasa di sini? Ya terlelap. Kalau bahasa di Inderla itu teberak aku dengan. Cuma aku dulu salah sebut, terlalu panjang e-nya, teberak. Aku bilang lain artinya. Jadi tidak bisa kita. Kata orang Arab, fakidus syai'ila yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu lah, ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira para suami-suami ya yang mendengarkan pengajian kita ini, selama mereka adalah selurusan memang benar-benar di jalan Allah, tidak masalah untuk diizinkan, kecuali kalau dia membawa mudarat, ya. Makanya ibu-ibu juga hati-hati kalau keluar rumah, jaga penampilan. Ini kadang-kadang terbalik. Harus tetap ya Ustadz ya. Ya? Penampilannya itu harus oke, ya Ustadz ya. Ya maksudnya itu jangan sampai membawa apa namanya itu mudarat dengan laki-laki yang lain lah. Supaya suami-suami nggak marah ya Ustadz. Ya? Supaya suami-suami nggak pada marah. Ya bukan tidak pada marah. Banyak suami-suami yang pening melihatnya. Laki-laki melihat penghiasannya yang ini tuh berlebihan. Kata Allah, la tabarruj. La yatabarrujna tabarrul jahiliyah. Jangan berhias yang berlebih-lebihan, yang biasa-biasa saja. Ya Bu ya, iya. Karena pada saatnya perempuan boleh keluar dari rumah selama perempuan itu tidak membawa mudarat untuk dirinya. Begitu juga bekerja. Baik Ustadz, terima kasih sudah dijawab ya Bunda ya. Ya kalau kurang jelas tadi kita cari whiteboard dengan spidol ya. Oke, terima kasih. Baik Ustadz Solihin, terima kasih sudah satu orang yang bertanya. Ibu tadi terima kasih. Dan saya sudah bersama ibu kami ini dari Miftahul Jannah. Ibu mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masito dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Lubuk Kawa. Ustadz, kami ingin bertanya, dalam hal beramal soleh, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau sama saja atau bagaimana Ustadz? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya untuk kita semua. Ya kira sebuah semangat ya, semua roh untuk ingin beramal soleh. Sampai ditanya apakah ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kata Allah, baik dia laki-laki atau perempuan asal dia beriman dan beramal soleh, lanuhyannahum hayatan thayyibah. Tidak ada perbedaan kecuali kaifiat. Kaifiat itu artinya cara-caranya. Seperti sholat jelas berbeda kan, ya. Pakaiannya aja berbeda. Makanya kalau ada orang mengatakan laki-laki bersama dengan perempuan, tidak bisa. Maka kami laki-laki tetap lebih hebat daripada perempuan. Karena perempuan itu kata Rasulullah ada dua kekurangan. Iya, pertama kurang akalnya dan yang kedua kurang agamanya. Mati kita.
Apa maksud Rasulullah? Kurang agamanya karena dia ada waktu-waktu libur, betul lah? Kenapa kamu tadi tidak setuju? Sekarang menjawab benar. Ya, puasa kadang-kadang ya. Yang kedua, kurang akalnya maksudnya perempuan lebih banyak main perasaan daripada akal. Oi, suaminya nak marah sampai nak menjewer anaknya enggak sholat. Jangan mak itu, Pak. Budak itu keluar dari perutku. Kasihan budak itu. Main perasa. Nah, jadi tak usahlah terlalu hebat nian perempuan dengan kami laki-laki ya. Terima kasih, mohon maaf canda saja yang terakhir itu. Iya, baik Ustadz, terima kasih sudah dijawab ya Bu ya. Di mana pembawa acaranya nih? Ada Ustadz, nih Ustadz, jauh. Jadi yang mau bertanya tidak saja yang di depan, di tengah, bahkan di belakang sekali. Saya sudah bersama Ibu Siti, manggil dari tadi mau tanya katanya gitu Ustadz ya. Saya langsung datang ke sini, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Siti Zahara dari Masjid Darul Jannah belakang YAIN. Ini Jadi Ustaz, kalau universitas nanti pindah ke Jakabaring, di belakang itu juga masih kamu ya. ini Ustaz yang ingin saya tanyakan. Masalah amal soleh tadi ya Ustaz ya. Jadi kebenaran istilahnya dari rumah tangga itu istrinya sering beramal bersedekah. Tapi suaminya jarang. Jadi apakah suami kami tadi dapat pahala juga itu apa Pak Ustadz? Sudah. Itu saja. Terima Sudah. kasih. Berbagi baik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini bagus ini istri yang takut-takut suami tak dapat ini ya. Benar-benar memang apa cintanya dengan laki ya. Nah saya ingin pertama diluruskan dulu. Amal soleh itu kita ini mohon maaf ya. Ketika dibilang amal seolah-olah identik dengan kotak. Benar enggak? Maka ada namanya kotak amal. Benar enggak? Ini makanya tadi saya sampaikan, amal itu artinya aktivitas pekerja. Nah, maka nanti amal itu kita usahakan supaya menjadi ibadah. Apa syaratnya? Pertama harus ikhlas, yang kedua sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Anda sholat zuhur mau 100 rakaat tidak akan diterima, tidak menjadi amal soleh karena nggak ada cara Rasul begitu. Nah tadi pertanyaannya, ini meluruskan makna amal. Amal tadi bukan hanya sedekah ya. Wah, aku nak beramal dulu, set 50.000. 50.000 enggak mungkin set itu tidak. Jadi apakah suami dapat juga ketika istrinya? Insya Allah dapat. Apalagi kalau yang ngajarinya tadi suaminya yang nyuruhnya. Aku agak malas nak ngasih itu duitnya baik dari aku katanya kan. Nah, berarti ibunya cuma tukang ngasih maksud aku itu. Kan kita memang sudah berbagi tugas ya. Kalau kita suami istri itu memang begitu. Istri yang mencuci, suami yang ngotori, suami yang mencari, bini yang ngabisi. Itu sudah rumus itu ya. Setuju kan kira-kira? Yang nggak setuju kurang waras itu berarti. Oke, cukup pertanyaannya. Saya kira itu jawaban cukup Bu ya. Ya. Nanti bilang aja dengan Bapak kalau masih hidup, Bapak kita bagi-bagi baik kata Ustadz katanya. Loh, apalagi anak. Sekarang kalau anak, mohon maaf, istri yang tadi mengandung kemudian melahirkan, siapa yang mencari biayanya? Suaminya. Kemudian siapa yang mendidiknya? Istrinya. Harus kerja sama suami istri. Yang penting konsepnya dua tadi, ikhlas dan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kalau ngasih itu kata Rasul, tangan kanan ngasih, yang kiri tidak tahu. Itu filsafatnya begitu. Oke, masih ada lagi? Masih pasti Ustaz, insya Allah. Saya masih berada di belakang-belakang ini Ustaz. Pada mau bertanya semua insya Allah ini kalau berbicara mengenai amal ikhlas ya Bu ya. Amal soleh yang ikhlas, yang banyak jangan lupa Bu. Ya enggak kalau beramal, benar enggak Bu? Sudah bertanya kalau gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zaina, saya dari pengajian Al-Hidayah Darul Jannah, Komplek YAIN Raden Fatah. Begini Ustadz,
mengenai amal saleh, Bukan saleh, soleh. amal yang Atau soleh. soleh ya. Si saleh belum datang. Orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang tidak memandang amalnya sebagai amalnya, tetapi itu adalah bentuk dari jalalullah, keindahan atau kekuatan yang Allah berikan, yang Allah sertakan kepada hambanya. Tetapi Pak Ustadz, dalam prakteknya kita kadang sering mendengar seseorang beramal, tapi istilahnya dalam bahasa Palembang bebangkelan, Pak. Apakah itu tidak termasuk syirik, Pak Ustadz? Terjemahkan dulu, what is the meaning of bebangkelan? Bahasa Inggrisnya, Pak, itu mengungkit-ungkit bebangkelan itu, Pak. Oke, terima kasih. Dan jawabannya nanti akan kita dapatkan setelah pariwara yang satu ini. Sentuhan kolbu TVRI, penyejuk hati, penguat iman. Sentuhan kolbu TVRI, penyejuk hati, penguat iman. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sentuhan kolbu masih mau kita lanjutkan. Masih lanjut Bu? Masih. Masih tahan benar Bu duduk? Tahan. Kalau yang ngasih ceramah atau siah itu Ustaz Solihin pasti tahan ya Bu ya. Yang ceramahnya yang agak kurang tahan. Iya. Yang ceramahnya yang memang kakinya sudah mulai gempor itu. Tapi kita masih tetap karena memang begitu indahnya kalau kita berbicara mengenai keimanan kita kepada Allah. Selama ini mungkin kita masih berasa kurang. Benar nggak Bu? Iya, ya sudah kita lanjutkan. Tadi Ustadz masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu kita tadi Ustadz. Silakan Ya. Ustadz. Saya mencoba menjawab pertanyaan beliau tadi, biarpun sudah kita bicarakan tadi dalam kupasan yang pertama ya. Bagaimana orang yang beramal, memberi atau beramal apapun bentuk amalnya, khususnya biasanya nolong orang ya Bu ya. Nolong, nyumbang biasanya begitu. Apalagi kita ini biasanya ada istilah lemak baik dia. Lemak baik dia. Aku dulu yang membantu dia itu. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Bebangkelan ya. Bahasa kita itu mungkin ngungkit-ngungkit yang lama lah, kira-kira begitu ya. Enggak? Ibu-ibu apapun kalau yang sudah lama-lama diungkit lemak lah. Nasi sudah dimakan, habis itu diungkit pula lagi. Ya. Oke lah, prinsipnya itu tadi. Amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ikhlas. Saya sudah pernah menyampaikan dalam pengajian kita, orang ikhlas itu seperti masuk WC. Ibu, pernah masuk toilet? Iya. Mudah-mudahan sehat terus kita semuanya. Amin. Bisa memasukkan dan bisa mengeluarkan. Ini nikmat Allah yang mahal untuk kita semuanya. Orang masuk WC pertama tidak ribut-ribut. Ya Bu ya? Iyo apa? Iya. Ya, tidak ribut. Yang kedua, orang masuk WC tidak pernah menyesal. Ada enggak orang pulang dari WC menyesal? Aku makan tekwan tadi 2 piring malam. Enggak pernah. Biarkan yang lalu dia berlalu. Kita makan lagi. Betul Bu ya? Kita minum lagi. Yang ketiga, orang kalau masuk WC yang waras, yang sehat, dia berusaha menghilangkan jejak. Betul enggak Bu? Kecuali mohon maaf orang yang tidak ada malu, nunggu orang nyiram, itu yang katanya malu itu. Atau dia tidak ngerti cara pakai toiletnya itu. Benar. Mana yang dipijit, mana yang tidak ngerti dia. Nunggu orang yang lain baru membersihkan punya dia. Itu yang agak kurang sesendok itu. Subhanallah. Pertama tadi apa prinsipnya? Falsafahnya? Tidak ribut-ribut. Ya Bu ya. Kalau sudah ngasih nolong orang sudah bismillah. Itulah amalnya tadi. Itu yang menjadi pahala kita.
Yang kedua, maka kata Allah, kalau berinfak jangan kau ikuti dengan menyakiti. Ambillah kau. Ini kadang-kadang ada juga itu. Aku pinjam dulu sabunnya ya. Yo, enggak apa-apa, ambillah. Memang ku beli untuk kaunian itu. Ini gaya-gaya kami dulu main-main di pesantren begitu. Nambah. Masih banyak lauk, masih banyak. Tapi orang yang belum makan juga masih banyak juga. Itu kan menyakitkan hati tuh. Ya, boy. Ya benar tak? Ada yang seperti itu kan? Kamu itulah adas ketawa karena kamu itulah dulu. Subhanallah Akbar, menyakitkan. Kata Allah, jangan ikuti infakmu itu dengan menyakitkan orang. Maka yang kedua, jangan pernah menyesal. Kenapa? Tidak ada yang kita keluarkan dari harta kita, dari ilmu kita, dari kekuatan kita, kecuali pasti dilipat gandakan oleh Allah, diganti. Saya bilang ilmu berinfak itu sama dengan ilmu kita bola kasti. Ibu-ibu punya pernah main kasti dulu kan? Kalau dilemparkan ke dinding, semakin kuat tembakannya, maka semakin kuat pantulannya. Betul enggak? Sama. Maka sering saya bilang, kalau ingin yang besar juga gantinya, berinfaknya juga yang besar. Sama dengan kita mancing. Kalau umpannya cuma sepotong caciang, hasilnya paling-paling anak ikan seluang kan? Tapi coba kalau umpannya itu anak kodok, insya Allah al-gabus, warruan, wallais. Paling tidak kan begitu. Ya ikan lais maksud aku itu. Ya Bu ya, dan yang terakhir tadi, berusaha kita semuanya para pemirsa, supaya apa yang kita kasih, apa yang kita korbankan itu mudah-mudahan kita berusaha orang lain tidak tahu. Menghilangkan apa tadi? Apa ibu-ibu? Menghilangkan jejak apa? Menghilangkan jejak. Jangan tahu orang lain insya Allah. Terima kasih. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan ibu kita tadi ya. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah terjawab Bunda? Sudah ya. Jadi kalau ngasihnya umpannya besar, kodok, dapatnya ikan gabus, ikan lais. Asal jangan disambung dengan walaili iza saja, ya nggak Bu ya? Iya, Ustadz biasa begitu. Baik, waktu kita memang sangat terbatas. Pemirsa Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, kami akan persilakan Ustadz untuk memberikan sedikit kesimpulan sekaligus kita menutup acara pada Sentuhan Kolbu sore hari ini Ustadz. Silakan. Oke, para pemirsa dan ibu-ibu di TVRI yang saya cintai, masih ada dua lagi tadi rahasia amal soleh berikutnya adalah orang yang beramal soleh insya Allah hidupnya akan terpandang dan mulia. Saya mengajak semua yang hadir, jangan pernah takut dengan amal-amal soleh, dengan amal soleh yang baik, dengan amal soleh yang insya Allah kita lakukan, kita akan terhormat dan mulia. Tidak ada kemuliaan kecuali ada dengan amal soleh dan Islam. La israfan wala syaraf illa alal Islam. Tidak ada kemuliaan itu kecuali bersama dengan Islam dan nilai-nilai Nah, kalau orang cuma terhormat karena jabatan, habis jabatannya, habis kehormatannya, ya. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir, insya Allah orang yang selalu beramal soleh dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam sorga. Dimasukkan. Apa ibu-ibu? Bukan masuk dewe, dimasukkan. Ibu-ibu, enak didatangkan atau datang? Enak berjalan atau diperjalankan? Diperjalankan. Lihat Nabi kita itu Isra Mi'raj itu. Di dalam surga itu dimasukkan, sudah siap. Allahu Akbar. Ada yang sudah nunggu para bidadari dimasukkan. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan selamat. Masya Allah Akbar. Hadhil jannatil lati kuntum tu'adun. Ini surga yang sudah kusiapkan. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Hambaku yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah sorga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih para pemirsa semua dan kita yang hadir di Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan kita komitmen istiqomah terus. Amin. Istiqomah untuk selalu berbuat baik, karena pasti dalam berbuat baik ada ejekan, tapi ada juga pujian. Kalau kita sudah karena Allah, biarkan anjing menggonggong, yang penting anjingnya diikat, belum selesai. Coba diulang lagi. Biarkan anjing menggonggong, yang penting anjingnya diikat.
kurang kompak sebelum tutup. Biarkan anjing menggonggong, yang penting jangan dilayani. Lah tahu diikat masih ngapu kau biarkan. Nanti lama-lama akan habis dewe air liurnya insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali kita bersua insya Allah pada sentuhan kolbu berikutnya. Kalau ada tentunya kacang dan jagung jangan ditanam bersama padi. Kalau ada kalimat kencang menyinggung jangan disimpan di dalam hati. Daun ubi kayu, biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Solin Hasibon MPDI, alhamdulillah tausiah yang begitu segar bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam beramal soleh tergolong pada hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga. Kata Ustadz, dimasukkan lebih mulia, lebih enak daripada masuk sendiri. Dimasukkan lebih enak. Baik pemirsa Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pemirsa juga yang terus mengikuti acara Sentuhan Kolbu, dan kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Sama-sama ya Bu. Dia yang punya setia, mampu menjaga kesuciannya. Saat ku tak ada, ku jauh jarinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat